Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Qala wa an ummil mu'minina Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis yang keempat. Hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, atau ini adalah salah satu istri Rasulullah SAW, Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah anak Umar bin Khattab. Jadi Sayyidah Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq dan Hafsah adalah putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qalat, beliau yakni Hafsah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memalamkan, tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi ikhwah, dalam hadis ini nanti kita bahas juga fawaidnya. Ini adalah dalil. Kita sudah belajar di fikih ya, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i untuk melaksanakan puasa yang wajib, niat puasa harus dilaksanakan di malam hari, yakni ba'da guru bisyamsi hatta qoblal fajri, sampai sebelum fajar. Ini dalilnya ikhwah. Maka sebagaimana zohir hadisnya, kalau kita tidak memalamkan niat, tidak memalamkan puasa kita, maka tidak ada puasa, alias puasa kita tidak sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, oleh Imam At-Tirmidzi, dan selain mereka berdua. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Adapun selain Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darqutni, Imam Baihaqi, dan kita bisa lihat di dalam kitab Al-Bayan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut itu banyak. Yang riwayat ini banyak, hadis ini banyak yang meriwayatkannya. Wa sahahu, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Akan tetapi disebutkan bahwasanya tidak ditemukan ya hadis ini di Ibnu Hibban. Seperti itu. Mungkin nanti kita bisa cek ya ikhwah ya. Bisa kita, nah ini kita teliti ulang. Seperti itu. Kita cari kembali. Wa fihi, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, pada hadis ini kita mendapatkan faidah. Anna niyata saumi fil laili wajibatun. Sesungguhnya niat puasa pada malam hari itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Wahia wasaim wa tarkul muftir arkanu fis saumi. Niat, wahia di sini maksudnya niat ya. Niat orang yang berpuasa dan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, jadi ada 3. Arkanun fisyam, arkanu fisaumi adalah rukun-rukun pada puasa. Disebutkan ikhwah di sini bahwasanya wahia. Apa maksud wahia? An-niyatul adalah an-niyah al-mubayyatatu ma baina ghurubi syamsi ila tulu'il fajri shadiq. Niat yang dimalamkan. Dalam artian apa? Niat ini dilaksanakan pada malam hari, antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ingat ikhwah, boleh kita langsung berniat ketika berbuka puasa. Kenapa? Karena memang ketika matahari terbenam, itu sudah dihitung sebagai waktu malam. Maka dari itu ketika kita buka puasa, boleh langsung berniat untuk esok hari kita berpuasa. Sampai kapan kita sah niat puasa tersebut? Sampai
terbitnya fajar shadiq atau sebelum fajar ya. Jadi sebelum masuk waktu subuh kita harus sudah berniat terlebih dahulu. Matlubatun likulli lailatin, yang harus dilaksanakan setiap malam, li'annaha ibadatun minal ibadat, karena setiap malamnya gitu ya adalah satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lain. Wala yadurru wujudu manafin ba'daha ka'aklin wa jima'in, dan tidak ada masalah kalau misalkan ada yang membatalkan puasa di malam harinya, itu tidak membatalkan niatnya. Misal kita udah niat nih hari ini, kita sudah niat nih sekarang, nawaitu sama gonin, saya berniat puasa esok hari. Kemudian setelah itu kita makan, kita minum, kita misalkan sudah suami istri kita berhubungan badan, niat kita tetap sah. Wah, niat kita tetap sah. Itu tidak jadi masalah. Wa kadza ta'yinu fardhi shaumi an Ramadana awil kafarati awin nadhri awil qada'i walau kana nawi sabiyan. Demikian juga harus kita lakukan adalah mentakyin. Kita wajib mentakyin, menentukan puasa apa sih yang kita lakukan besok. Entah itu puasa Ramadan atau kafaroh atau nazar atau qada. Meskipun yang berpuasa itu anak kecil, supaya nanti belajar begitu ikhwah. Yang pertama, niatnya harus di malam hari. Yang kedua, harus ditentukan jenis puasanya. Jadi nggak cukup aku berniat puasa besok, gitu. Tapi harus kita sebutkan, aku berniat puasa Ramadan besok. Seperti itu, ikhwah. Kemudian, wasoim, tadi kata Syekh Zakaria Ansori, salah satu rukun puasa adalah as-soim. Sekarang kita masuk ke catatan. Wasyartuhu, dan adapun syarat orang yang berpuasa adalah islamun wa aqlun wa naqa'un an haidin kullal yaumi. Syarat bagi orang yang berpuasa atau soim itu adalah beragama Islam, berakal, suci dari haid di sepanjang harinya. Wasyartus saumi, dan adapun syarat puasa atau syarat sahnya, ai sihatuhu wa wuqu'uhu fi ghairi 'idi fitrin wa adha wa ayyami tasyriqin wa yaumi syakin bila sababin wa fi nuskhah asyam. Dan syarat sahnya puasa itu ditambah ya, satu harus sehat, maksudnya sih ai as-sihati, dan syarat sahnya puasa maksudnya adalah syarat sahnya yang pertama adalah puasa tersebut harus dilaksanakan bukan pada hari yang dilarang. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, hari syak. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian di sini disebutkan juga tadi watarkul muftiri. Dan salah satu rukun puasa adalah meninggalkan yang membatalkan puasa. Wahia, dan yang membatalkan puasa diantaranya adalah berjima tentunya ya. Maka dari itu kita berpuasa harus tarku jima'in wa istiqa'ati ghairi jahilin ma'dzurin dzakiran lisaumi mukhtaron. Kita harus meninggalkan berjima karena berjima membatalkan puasa. Kemudian juga kita muntah. Kita tidak boleh muntah dengan sengaja, ikhwah. Tidak boleh muntah dengan sengaja, istiqa'ah. Kecuali kalau misalkan dia tidak tahu, yang dimaafkan gitu ya. Dalam keadaan sadar ketika dia sedang berpuasa, mukhtaron, dan juga dalam keadaan tidak terpaksa. Kalau dalam keadaan terpaksa, maka tidak membatalkan. Watarku wusuli ainin min manfadhi maftuhin jaufan aw ra'san, dan meninggalkan masuknya suatu materi ke lubang yang terbuka di dalam tubuh kita. Baik itu, mohon maaf, jadi ada 5 lubang ya kalau puasa. Dubur, kubul, hidung, mulut, telinga. Tuh, begitu. Adapun mata, ulama khilaf nanti.
Adapun mata ulama khilaf. Watarku istimna, dan juga meninggalkan istimna atau mohon maaf itu adalah onani. Di dalam mazhab kita onani membatalkan puasa. Kita lanjutkan kembali ke kitab. Waniyatu, Syekh Zakaria berkata, waniyatu wajibatun fi kulli lailatin min layalis saumi al-wajibi. Niat itu hukumnya wajib. Ya tadi ya sudah disebutkan bahwasanya dia rukun, maka wajib. Fi kulli lailatin min layalis saumi, yang harus dilakukan setiap malam. Sering kita dengar niat puasa 30 hari tiap tahun diulang-ulang. Itu hanya sah di dalam mazhab Imam Malik, ikhwah. Adapun di mazhab kita hanya disunahkan saja. Misalkan, ya Allah saya berniat puasa Ramadan full dari awal sampai akhir. Itu hanya sunnah aja. Tidak mewakili semua hari. Karena apa? Dalam mazhab kita an-niyatu wajibatun fi kulli lailatin min layalis saumi al-wajib. Harus dilaksanakan pada malam hari di malam-malam puasa yang wajib. Nah, garis bawahi. Jadi niat harus dilakukan di malam hari itu pada puasa wajib saja. Kemudian di catatan kaki disebutkan wattafaqa ahlul ilmi ala anna saumal mafruḍa la yasihhu illa bi an yanwi atau bi an yunwa bi an yanwiya qabla tulu'il fajri. Ulama sepakat bahwasanya puasa wajib itu tidak sah kecuali diniatkan sebelum terbitnya fajar. Wa bihi qala Syafi'i wa Malikun wa Ahmadu wa kadzalika indal Hanafiyyati fi shaumil qada'i wan nadhari ghairil muayyin atau muayyan. Itu adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, demikian juga pendapatnya mazhab Abu Hanifah. Niat puasa qada gitu ya, niat puasa qada itu puasa qada dan nazar yang tidak ditentukan waktunya ghairu muayyan. Wa qala Abu Hanifah, adapun Imam Abu Hanifah berkata atau berpendapat tajuzu niyatu shaumi ramadhana fin nahari qabla zawal. Imam Abu Hanifah berpendapat niat puasa Ramadan itu bisa diperbolehkan atau sah gitu ya, dilaksanakan di siang hari sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Wastadallu bihadithi Salamata radhiyallahu anhu indal Bukhari wa Muslim. Dan mereka yakni yang berpendapat seperti Imam Abu Hanifah ya, itu berdalil atau mengambil dalil dari hadisnya Salamah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan adapun lafaznya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan yunadi fin nasi yauma asyura anna man akala falyatimmu au falyasum wa man lam yakul fala yakul. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus seseorang untuk berseru, memanggil kepada orang-orang pada hari Asyura. Barang siapa yang sudah makan, maka hendaknya menyempurnakan, menahan diri gitu ya, atau falyasum atau berpuasa. Dan barang siapa yang belum makan, maka jangan makan. Seperti itu. Jadi ini menandakan udah terlanjur gitu ya di siang hari, ya berarti yang belum makan lanjut puasanya, lanjut. Seperti itu ikhwan. Jadi ulama kita, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya niat puasa itu harus dilakukan di malam hari, harus ditentukan juga jenis puasanya, dan batasnya sampai sebelum terbitnya matahari. Sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Beda ya ikhwan, terbitnya fajar shadiq dan terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu batas akhir subuh. Jadi meskipun sudah terang, kalau matahari belum terbit, itu masih waktu subuh. Begitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan kita ke suatu tempat, karena dua fakir ke suatu tempat, jam 7, jam 6 lebih ikhwah, itu matahari belum terbit. Nah berarti masih waktu subuh. Tapi di kita, seperti itu, menyesuaikan. Jadi setiap tempat itu berbeda-beda. Ada yang maghribnya lebih dulu, ada yang subuhnya lebih dulu, dan lain sebagainya.
Kemudian Syekh Zakaria Ansari berkata, amma saumun nafli fatasihun niyatu qabla zawali. Adapun puasa sunnah maka sah niatnya dilaksanakan sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, bahwasanya adapun puasa sunnah itu boleh dilaksanakan niatnya sebelum, jadi dari ba'da maghrib sampai sebelum zuhur, lebih panjang waktunya. Kita lihat dalilnya, lima rawahu an Aisyah radhiyallahu anha Muslimun, sebagaimana terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu masuk ke rumah pada suatu hari. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal indakum syai'? Apakah ada sesuatu? Jadi pulang ke rumah, Nabi Muhammad SAW nanya, apakah ada sesuatu? Nah ini ikhwah, lihat. Sabda Rasulullah, hal indakum syai'? Meskipun perempuan, kita boleh menggunakan kata kum ya. Seperti itu. Kan kita tahu kalau domir itu hal indaki gitu. Tapi boleh kita hal indakum. Nanti juga dalam bab salam, Imam Nawawi juga bahas tuh. Meskipun ke perempuan, tetap kita dianjurkannya assalamualaikum gitu. Assalamualaiki, assalamualaikunna. Nah, kalau untuk masalah salam itu kita boleh tetap pakai kum. Di sini Rasulullah SAW bertanya, hal indakum syai'? Apakah ada makanan gitu ya? Kemudian apa? Sayyidah Aisyah menjawab, fakulna, seperti itu. La. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, la, tidak ada. Fa inni idzan shaim. Nah, Rasulullah SAW lalu bersabda, kalau begitu saya berpuasa. Fastadallal jumhuru ala jawazi shaumin nafilati biniyatin minan nahari qabla zawal. Maka dengan hadis ini jumhur ulama itu mengambil dalil bahwa saya diperbolehkan berpuasa sunnah, niatnya itu dilaksanakan di siang hari sebelum tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari itu waktu zuhur, ikhwah. Jadi kalau kita terjemahkan sebelum zuhur gitu ya. Kita boleh niat puasa sunnah sebelum zuhur. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita kembali ke ucapan Syekh Zakaria Ansari. Ikhwah, enaknya kita punya kitabnya ya. Jadi kita bisa lihat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya. Kalau nggak ada kitabnya bingung. Ini mana taklik, mana ucapan Syekh Zakaria. Maka dari itu nanti Al-Fakir ulang-ulang ya. Syekh Zakaria berkata supaya tahu mana ucapan Syekh Zakaria, mana taklik. Syekh Zakaria berkata, wa syartuha fihi, dan adapun syarat niat pada puasa sunnah yang dilaksanakan sebelum zuhur, Allah, yang pertama adalah Allah yasbiqoha munafin lahu ka'aklin wajima'in. Yang pertama adalah tidak terjadi pada dirinya, ikhwah, tidak didahului oleh hal-hal yang menggugurkan atau membatalkan puasa, ka'aklin wajima'in, seperti makan ataupun berhubungan badan. Maka tidak boleh begini, habis sholat subuh di masjid ngopi, sampai rumah balik nanya istri, ada makanan nggak? Kata istri, nggak ada. Ya udah aku berpuasa sunnah hari ini. Nggak bisa, karena udah ngopi duluan. Begitu. Jadi boleh kita berpuasa di siang hari jikalau memang kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa setelah subuhnya. Begitu. Kemudian di sini disebutkan di catatan kaki. Sekarang kita ke catatan kaki lagi ya. Li'annahuma mubtilani lis-saumi fala yubda'u bisyami ba'da mubasyaratihi lahuma. Wa ma buniya 'ala fasidin fahuwa fasid. Karena keduanya, yakni makan ataupun berjima, adalah pembatal puasa. Maka tidak boleh memulai puasa
setelah melakukan keduanya atau melakukan hal yang membatalkan puasa. Maka ada kaidah. Ada kaidah di sini disebutkan wa ma buniya ala fasidin fahuwa fasid. Nah, kaidahnya ikhwah. Kaidahnya adalah apa yang dibangun di atas sesuatu yang rusak, maka ia pun menjadi rusak. Atau apa yang dibangun di atas sesuatu yang batal, maka ia pun menjadi batal. Sama kalau kita sholat, wudhunya batal. Ya udah, wudhunya batal, sholatnya batal. Gitu ya. Jadi apa yang dibangun, mabuniya ala fasidin fahuwa fasid. Apa yang dibangun atas sesuatu yang batal atau yang rusak, maka ikut rusak juga. Seperti itu. Kita kembali ke ucapan Syekh Zakaria. Wal kalamu ala dzalika mabsutun fi kutubil fiqhi. Kata Syekh Zakaria Al-Ansori, adapun pembahasan tentang hal tersebut itu bisa dilihat di kitab kitab fikih yang telah dibahas panjang lebar. Bisa dilihat di kitab Fathul Wahhab ya. Ini udah kita bahas ya, Wah. Ya. Kita udah bahas di kitab Fathul Wahhab secara mendetail. Makanya Al-Fakir bilang, termasuk kitab yang Al-Fakir sukai untuk tafakuh ya adalah kitab Fathul Wahhab. Karena apa ya? Terstruktur gitu ya, Wah. Al-Fakir pribadi membacanya enak kalau nanti kata Fathul Wahhab. Kitab Fathul Mu'in itu faidahnya banyak, jadi kadang loncat-loncat gitu. Ada orang yang suka begitu. Seperti Hasyiah Al-Bajuri. Itu kan faidahnya banyak. Faidah ini, faidah ini, faidah ini banyak. Seperti itu. Tapi ada orang juga yang kalau belajar fikih pengennya to the point aja. Udah bahas ini aja. Faidah yang lain nanti dulu. Nah gitu. Jadi tiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dulu Al-Fakir Haji Fathul Qorib, guru Al-Fakir ya menjelaskan juga dengan Hasyiah Bajuri ya. Seperti itu. Faidahnya disebutkan. Seperti Kasyifatu saja, faidahnya banyak sekali. Begitu. Jadi kadang ada satu pembahasan, nah nanti dibahas dulu tuh pembahasan itu. Baru balik lagi ke pembahasan utama. Seperti itu ikhwan. Jadi kitab-kitab fikih memiliki karakter tersendiri. Seperti itu. Itulah hadis yang keempat. Sebelum kita lanjut ke hadis yang kelima, satu hadis lagi ya ikhwan insyaallah. Atau coba kita lihat. Hadis kayaknya bisa 5 dan 6 deh. Hadis kelima pendek. Sampai hadis keempat ini ada yang ditanyakan dulu ikhwah. Apakah ada yang belum dipahami? Kalau bisa ditulis poin-poinnya coba ikhwah. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Itu cara Al-Fakir. Kalau ngaji bersama Syekh yang full bahasa Arab, itu Al-Fakir tulis poin-poinnya. Biasanya kadang pakai bahasa Arab juga. Supaya namanya full bahasa Arab ya, kadang lupa ikhwah. Yang bahasa Indonesia aja kadang kita tidak bisa menangkap 100%, apalagi yang bahasa Arab. Maka dari itu Al-Fakir biasanya nulis faidah-faidahnya. Gitu. Nah, ikhwah sekalian boleh tulis faidah-faidahnya. Nanti boleh share ke Al-Fakir, nanti Al-Fakir kirim ke ikhwah sekalian. Jadi jadi pahala jariah gitu ikhwah. Oke, nanti apabila ada yang belum dipahami boleh langsung ditanyakan di kolom komentar dan juga boleh japri Al-Fakir. Sekarang kita lanjut terlebih dahulu. Hadis yang kelima. Wa bihi ilai qala wa an Abil Abbasi Sahli bin Sa'din huwa ibnu Malikin ibni Khalid al-Khazraji al-Ansari as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra rawahu Syaikhan. Ini kita masuk ke adab. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas Sahal bin Sa'id. Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad ini, Abul Abbas Sahal bin Sa'ad, namanya adalah Ibnu Malik bin Khalid al-Khazraji al-Ansari as-Sa'idi. Beliau adalah Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur.
Kurang lebih beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW itu 188 hadis. 188 hadis. Kemudian disebutkan juga bahwasanya beliau itu mengikuti peperangan bersama Rasulullah ya. Beliau adalah orang yang terakhir meninggal di Madinah pada tahun 88 Hijriah. Dan usia beliau itu lebih dari 100. Dan yang meriwayatkan dari beliau, dari Sahal bin Sa'ad ini, As-Sa'idi, itu orang yang banyak jamaatun. Banyak sekali ikhwah. Jadi para tabi'in yang meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ini sangatlah banyak. Kemudian disebutkan beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 1957, Imam Muslim nomor hadis 1098 dan hadis 48. Syekh Zakaria berkata, wa fihi, pada hadis ini, sunnah ta'jilul fitri ba'da tahaqquqi ghurubi syamsi. Garis bawah ya ikhwah. Hadis ini menjelaskan atau kita mendapatkan faidah, disunahkan menyegerakan berbuka puasa setelah betul-betul terbenamnya matahari. Ingat, patokan kita bukan suara azan. Patokan kita adalah terbenamnya matahari. Azan itu hanya sebagai penanda dan itu dilakukan oleh manusia. Kadang kecepatan, kadang kelambatan gitu ya. Jadi patokan kita itu adalah terbenamnya matahari. Karena mungkin mendung dan kita kurang ilmu, nggak tahu terbenam matahari kapan, maka dari itu kita lihat jam. Ya. Bisa dilihat jadwal azan. Nah, cari jadwal azan di kota kita. Misalkan jadwal azan di kota kita jam 6:10. Jam 6:10. Jika sudah melewati jam 6:10, berarti sudah maghrib. Boleh langsung buka. Ingat jadwal di kota atau di wilayah kita. Jangan jadi patokan wilayah yang lain. Kemudian disebutkan, qala film, ini di catatan kaki, qala fil mufhim, berkata di dalam kitab al-mufhim, innama kana dzalika li'anna ta'jila ahfadhu lil quwwah. Penulis kitab Al-Mufhim berkata, menyegerakan berbuka puasa itu disyariatkan gitu ya, disunahkan. Kenapa? Karena menyegerakan berbuka itu lebih menjaga kekuatan fisik. Wa arfa'u lil masyaqqah. Kemudian juga lebih cepat gitu ya, menghilangkan kesulitan. Ya, ini menghilangkan capek, susah payah gitu ya. Wa awfaqa lis-sunnah. Kemudian juga lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Wa ab'adu anil lagwi wal bid'ah. Dan juga lebih menjauhkan diri dari bermain-main atau perbuatan sia-sia serta juga menjauhi bid'ah. Kemudian juga disebutkan waliyadharul farqu bainaz zamanaini fi hukmi syar'i. Dan juga hal itu agar tampak jelas perbedaan antara dua waktu
yakni waktu puasa dan waktu berbuka dalam hukum syariat. Kemudian disebutkan di sini, qala fil fath'i, berkata penulis kitab Fathul Bari maksudnya di sini. Wa inda Abdur Razzaq bi isnadin sahihin an Amri bin Maimun al-Awadi, dan riwayatnya Abdur Razzaq dengan sanad yang sahih dari Amr bin Maimun al-Audi, qala, beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum suhuran atau sahuran. Amr bin Maimun berkata, sahabat-sahabat Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, itu adalah orang yang paling cepat berbuka. Jadi kalau udah waktunya berbuka, mereka langsung berbuka. Dan paling lambat, paling akhir ya, paling lambat itu dalam makan sahur. Jadi sunahnya gitu. Buka puasa dipercepat dalam artian ketika sudah waktu maghrib. Tadi kaidahnya ya, ba'da tahaqquqi guru bisyamsi, udah jelas-jelas matahari terbenam, langsung buka. Adapun sahur itu diakhirkan. Kurang lebih mungkin 20 atau 30 menit sebelum azan subuh. Karena dulu Al-Fakir waktu kecil ya, wah. Waktu kecil Al-Fakir tuh sahur jam 2. Gitu. Sahur jam 2. Dan itu ya tidak sesuai sunnah ya. Al-Fakir juga tidak tahu ya kenapa dulu jam 2. Nah, akhir-akhir sampai Al-Fakir itu waktu SD. Akhirnya SMP, SMA sampai seterusnya kebiasaan di rumah Al-Fakir itu jam 4. Jadi kurang lebih sahur itu cuma 10 menit, 15 menit gitu ya, wah. Makannya tidak banyak. Itu faidah yang bisa kita ambil. Hadis kelima bisa dipahami ya, ya. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Jangan lupa untuk dihafalkan ya hadis-hadisnya. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Satu hadis lagi, hadis yang ke-6. Satu hadis lagi ya. Wa bihi qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan Anas bin Malik. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, rawahu syaikhan. Sahurlah kalian, sahur. Karena sesungguhnya di waktu sahur barokatan, atau di ketika sahur itu ada. Jadi ada, nanti kita bahas ya. Ketika sahur itu ada keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Syaikhan. Imam Bukhari nomor hadis 1933, 1923, dan Imam Muslim nomor hadis 1905. Sekarang kita masuk ke syarahnya. Di sini disebutkan ikhwah, tasahharu ma'khudhun minas sahar. Kata tasaharu diambil dari kata sahar. Apa itu sahar? Wahwa kubail al-fajri qalahu al-Jauhari. Makna tasaharu adalah sahar. Apa itu sahar? Waktu sesaat sebelum fajar. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Jauhari. Wa yaqrubu minhu qaulu ibni Abi Saifi Al-Yamani. Dan senada gitu ya, paling dekat dengan itu adalah pendapatnya Ibnu Abi As-Saif Al-Yamani. Disebutkan bahwasanya innahu as-sudusul akhiru minal lail. Sahar adalah 1/6 akhir di malam hari. Bukan 1/3 lagi. Wah, 1/6. Si 1/3 itu dibagi 2 lagi tuh. Wasahihu kama qalahu An-Nawawi. Dan yang sahih adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi. Ini dalam kitab Al-Majmu', kata Syekh Zakaria Ansari wa ghairuhu, dan selain Imam An-Nawawi. Dukhuluhu bin nisfil laili.
Imam Nawawi dan ulama lainnya berkata waktu sahur itu adalah atau waktu sahur telah masuk sejak pertengahan malam dari jam 12 sampai sebelum fajar gitu ya, ya. Kurang lebih dari jam 12 sampai sebelum fajar itu sudah disebut waktu sahur. Wal muradu al-aklu awish syurbu fihi. Dan ada yang pun yang dimaksud tasaharu atau sahur di situ adalah aktivitas makan dan minum pada waktu tersebut. Jadi disuruh tasaharu, sahurlah. Bukan cuman nunjukin waktunya, tapi aktivitasnya. Ya ini si sahurnya itu. Ya secara bahasa Indonesia pun sahur, ya makan di waktu sahur ya kok ya. Disebutkan waktunya, yang dimaksud adalah perbuatannya. Fa inna fis sahuri bi fathil wa huwa ma yutasahharu bihi wa bi dhammi huwal fi'al. Fa inna fis sahur dengan difatahkan sinnya sahur. Kalau difatahkan dengan sinnya artinya adalah fa inna fis sahur wa ma yutasahharu bihi. Adalah sesuatu yang digunakan untuk sahur. Ini berarti makanannya atau minumannya ya. Adapun kalau dengan doma suhur wal fi'lu. Adapun kalau misalkan dengan doma adalah aktivitas makannya. Sahur adalah makanannya. Sahur itu adalah makanannya. Kalau suhur adalah aktivitas atau perbuatannya. Seperti itu. Kalau di Indonesia sahur itu aktivitasnya ya, ya. Jadi kalau saya bahasa Arab, sahur adalah makanannya ya, makanannya. Gitu. Seperti takjil ya. Di Indonesia takjil itu apa? Takjil itu makanannya ya. Sedangkan di Arab, orang-orang Arab takjil itu kan perbuatannya. Tadi ya, ajalu al-fitro. Takjil itu adalah perbuatan untuk segera berbuka gitu ya. Tapi di bahasa Indonesia atau bahasa kita sehari-hari, takjil itu malah diartikan sebagai makanannya ya. Makanan takjil, si takjil itu. Nah, kembali ke sahur. Sahur dengan difatahkan sinnya, maknanya adalah makanan yang dimakan untuk sahur. Adapun dengan dhammah wabidhammi, suhur itu adalah aktivitasnya. Jadi mari kita suhur dengan sahur. Nah, itu benar tuh. Mari kita suhur dengan sahur. Nah, kalau pakai bahasa Arab, tapi nggak jadi masalah ya, wah. Karena itu sudah kesalahan yang diterima bahasanya gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang beresiko, bukan yang fatal, nggak apa-apa. Gitu ya, ya. Kalau kita secara bahasa, ini yang disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Sahur adalah makanannya, suhur adalah perbuatannya atau aktivitasnya. Seperti itu. Waqila huma lughatani fihima. Nah, dan dikatakan juga bahwasanya ada yang berpendapat keduanya adalah dua bahasa atau dua dialek gitu ya, yang untuk makna yang sama. Mau sahur mau suhur maknanya sama begitu. Tapi pendapat yang diambil oleh Syekh Zakaria itu demikian. Sahur adalah makanan untuk sahur, adapun suhur adalah aktivitasnya. Seperti itu, ikhwah. Kemudian disebutkan, nah ini banyak catatan kakinya panjang nih, ikhwah. Barokatan, karena pada makanan sahur itu terdapat berkah, atau pada waktu sahur itu ada keberkahan. Apa maksud keberkahan itu? Keberkahan di sini adalah maknanya adalah namaun waziyadatun. Adanya pertumbuhan dan tambahan kebaikan, seperti itu. Qala Al-Qurtubi, sekarang kita masuk ke catatan kaki. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata,
hadzal amru ala jihatil irsyadi ilal maslahati. Imam Al-Qurtubi berkata, perintah ini yakni makan sahur, kalau secara kaidah kan al aslu fil amri wujubun gitu ya. Asal pada perintah itu wajib. Di sini Rasulullah menyebutkan tasaharu, berpuasalah kalian gitu. Tapi ya secara hukum fikih kita tahu hukum sahur itu sunnah. Nah, maka dari itu Imam Al-Qurtubi mengatakan hadzal amru ala jihatil irsyadi ilal maslahah. Perintah ini yakni makan sahur itu bersifat sebagai irsyad atau bimbingan gitu ikhwah menuju kemaslahatan. Wahya ifdul quwwatil lati yukhafu sukutuha ma'as-saumi alladhi alladhi la yatasahharu fihi. Apa kemaslahatannya? Yaitu menjaga kekuatan fisik yang dikhawatirkan akan menurun akibat puasa la yatasahharu fihi, akibat puasa yang tidak atau tanpa sahur gitu ya. Wa qad nabbaha 'ala dzalika biqaulihi, maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan atau memperingatkan dalam sabda beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, berpuasalah kalian, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Imam Qurtubi berkata, wahiyal quwwatu 'ala siyam. Itu maksudnya adalah kekuatan untuk menjalankan puasa. Wa qad la yab'udu an yakuna min jumlati barakatis suhuri ma yakunu fi dzalikal waqti. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang termasuk dalam keberkahan sahur adalah apa saja yang terjadi gitu ya. Fi dzalikal waqt, apa saja yang terjadi pada waktu tersebut berupa ibadah dan lain sebagainya. Karena memang di situ jugalah tempat sepertiga malam itu ikhwah. Intaha, selesai. Biikhtisar, dengan diringkas. Wa fil fathi, dan di dalam kitab Fathul Bari disebutkan qala li annal murada bil barakati al ajru was thawabu fayunasibud dam li annahu masdaru bi makna tasahhur wa yuqalu al barakah yal khairu daimul katsiru salihu li umuri dunya wal akhir. Kemudian di Fathul Bari disebutkan karena dimaksud dengan berkah adalah pahala, ganjaran, maka lebih tepat menggunakan harokat dhammah. Fayunasibud dhamm. Jadi disebutnya suhur. Kenapa? Li'annahu masdaru bimakna tasahur. Karena suhur itu merupakan masdar yang bermakna aktivitasnya, aktivitas makannya. Sudah kita bahas ya, di ucapan Syekh Zakaria tadi. Wa yuqalu al barakah. Kemudian juga dikatakan juga berkah. Yang masuk berkah adalah yal khair ad-daim al-katsir as-salih li umuri dunya wal akhirah. Adalah kebaikan yang terus-menerus, yang banyak, yang bermanfaat bagi urusan dunia maupun akhirat. Seperti itu. Oke, kita sudah bisa bedakan tuh mana sahur, mana suhur, kemudian juga keberkahan dan juga lain sebagainya. Sebab-sebabnya tadi hikmahnya sudah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Kita kembali ke ucapan Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau berkata, wa fihi, pada hadis tersebut, yakni tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Kalau kata Ibnu Hajar paling cakep, paling bagus itu fa inna fis suhuri gitu ya, ikhwah. Syekh Zakaria berkata al-amru. Beliau berkata al-amru bis sahuri wa huwa sunnah. Di dalam hadis tersebut terdapat perintah untuk makan sahur atau bisuhuri wa huwa sunnah, dan itu hukumnya sunnah. Kita ke catatan kaki dulu. Li khabarin rawahu an amrin radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena ada suatu khabar yang diriwayatkan dari Amr radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Rasulullah SAW bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i. Adapun makna faslu di situ adalah al-farqu, pembeda. Wa fihi dalalatun ala anna sahur atau suhur min khosaisi hadhil ummah wa mimma khuffifa bihi anha. Maka pada hadis tadi, yakni faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar, itu kita mendapatkan faidah menunjukkan bahwasanya sahur itu adalah kekhususan umat Nabi Muhammad SAW dan juga keringanan ya, rukhsah seperti itu. Jadi hukumnya sahur itu hukumnya sunnah. Kita kembali ke ucapan Syekh Zakaria Al-Ansori. Wa makna kaunihi barokatan, dan adapun makna tadi kita sebutkan sahur itu mengandung keberkahan. Amma fid dunya fali annahu yuqawwi ala saumi. Adapun di dunia, karena sahur itu dapat memberikan kekuatan fisik, gitu ya. Wa yu'inu alal izdiyadi minhu, memberikan kekuatan fisik untuk menjalankan puasa dan membantu seseorang untuk menambah kualitas ibadahnya, kualitas ataupun kuantitas gitu ya. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat keberkahan itu adalah fali annahu yatadammanu al-istiqadha wa dzikra wa du'a wal istighfara fi hadzal waqti asy-syarifi alladzi tanzilu fihi ar-rahmah. Adapun di akhirat, karena sahur ini mengandung aktivitas istiqadh gitu ya, bangun di malam hari, wa dzikra berzikir, wa du'a doa, istighfar fi hadzal waqti syarif, pada waktu yang mulia ini, sudah Al-Fakir tadi sampaikan. Ini termasuk sepertiga malam. Maka ketika kita beribadah, berzikir dan sebagainya, nilai poin plusnya itu banyak gitu ya. Seperti itu. Dan di waktu ini pula rahmat Allah turun. Seperti itu. Dalam catatan kaki disebutkan bahwasanya waktu sahur ini fihi sa'atul ijabati al-mau'ud biha minas sadiqil masduq sallallahu alaihi wasallam. Di dalam waktu sahur ini itu terdapat waktu yang dikabulkannya doa, atau kita sebut sa'atul ijabah, di mana sa'atul ini yang al-mau'ud, yang dijanjikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadiqul masduq adalah orang yang jujur dan terpercaya gitu ya. Wa kadza fihi, dan juga di dalam waktu sahur ini itu adalah tamrinun nafsi alal qiyami akhiral laili liman arada tahajjud. Dan pada waktu sahur juga di dalamnya terdapat tamrin, latihan bagi jiwa untuk bangun di akhir malam bagi siapa yang ingin melaksanakan sholat tahajud. Seperti itu. Makanya di situ turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke ucapan Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau berkata, wa fihi aidan ittiba'un li sunnati al-muhassilu lil ujur. Beliau berkata bahwasanya di dalam kita bahas juga hadis ini, kita mendapatkan faidah ittiba'un li sunnatil muhassilu lil ujur. Untuk terdapat mengikuti sunnah ittiba yang dapat menghasilkan pahala-pahala. Ingat ketika kita berniat untuk melakukan sunnah Nabi, jadi ketika sahur, niatkan aja deh sekarang, ya Allah, aku berniat sahur untuk mengikuti sunnah Nabi. Maka hal tersebut akan menjadi pahala. Kalau tidak diniatkan hanya makan saja, ya itu perkara mubah gitu ya, karena innamal a'malu binniyat. Kemudian juga disebutkan, kita ke catatan kaki, lima fi dzalika min mukhalafati ahlil kitab alladzina umirna bijtinabi ahwalihim wa tuqusihim. Dan
hal itu juga kita melakukan sahur itu supaya kita menyelisih ahli kitab, yang dimana kita diperintahkan untuk menjauhi cara hidup mereka dan ritual ibadah mereka. Jadi beda ikhwah antara kita dengan mereka. Kita puasanya ada sahur dan lain sebagainya. Kita punya ini sendiri gitu ya. Kita punya ketentuan sendiri. Seperti itu. Tapi ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Hadis ke-7, sebetulnya hadis ke-7 pendek ya. Nanti kita lebih banyak lagi ya hadisnya. Insya Allah. Makin pendek-pendek ikhwah. Tapi ya catatan kakinya yang panjang ya. Nanti ya di hadis ke-16 ya. Yang cukup panjang, bahkan sangat panjang ya. Seperti itu. Dihafalkan hadis yang keempat, malam yubayyitis siyama qablal fajri fala siyama lahu. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma wa sahahahu Ibna al-Khuzaimah Ibna Khuzaimah wa Hibban. Kemudian hadis yang kelima, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, rawahu Syaikhan. Hadis yang keenam, tasahharu, ini pendek ya ikhwah, hafalkan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Nanti hadis ketujuh, idza aftara ahdukum falyuftir ala tamrin. Itu nanti adab berbuka puasa. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ikhwah, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu ikhwah? Untuk rekaman nanti Al-Fakir kabarkan ya ikhwah ya. Nanti Al-Fakir cari dulu email yang cocok gitu. Atau nanti di link yang sama. Seperti itu ya ikhwah. Dan tahan intinya Al-Fakir sampaikan untuk jangan lupa menyimak kajian yang Fathul Wahhab ya ikhwah. Karena kalau kita ngaji hadis begitu ya ikhwah, loncat-loncat, dan karena kitab yang kita pegang sekarang ini ya bukan yang membahas secara mendetail, dan kan setiap hadisnya kan bukan satu bab yang sama. Kita puasa nanti bahas adab, bahas rukun, bahas ini, loncat-loncat kan. Jadi tetap sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zakaria, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Yahya Al-Gautsani, beliau menyebutkan memang kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim ala ras wal ain gitu ya. Itu adalah kitab yang utama gitu. Tapi kalau untuk belajar fikih enggak gitu caranya gitu. Caranya bukan langsung dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, enggak. Tapi belajar dulu kitab fikih. Seperti itu. Baru ke kitab hadis. Nah, suatu hari nanti kalau ada yang nanya, kamu ngaji fikih udah kitab apa? Sebutin kitabnya. Kamu ngaji hadis udah apa? Sebutin kitabnya juga. Oh, saya udah waktu itu belajar fikih puasa, kitab hadisnya Al-Iqlam dengan syarahnya Syekh Zakaria. Ya, ini kitab Fathul Alam. Seperti itu, ikhwah. Jadi usahakan yang disampaikan itu adalah kitabnya dan pengarangnya. Makanya penting ya, kita punya kitab. Bukan, jadi ilmu yang Al-Fakir sampaikan itu bukan ilmu Al-Fakir. Itu. Al-Fakir hanya membacakan saja. Itu adalah ilmunya Syekh Zakaria, muhakkik, kemudian juga pentakliknya. Al-Fakir hanya menyampaikan. Maka dari itu pentingnya kita punya kitab supaya tidak katanya. Usahakan kalau menyampaikan, oh iya, dalam kitab Fathul Alam begini. Nah, itu enak ya, Pak. Kata Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitab Fathul Alam, jangan sampai kata ustadz saya, nah, ya sudah boleh-boleh aja, tapi kurang kuat.
begitu. Apalagi al-fakir yang tidak memiliki keilmuan gitu ya. Tidak, bukan ahlinya gitu ya. Kita nisbatkan ilmu agama ini kepada orang yang ahlinya, yaitu para ulama kita. Salah satunya adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita lanjutkan pada hadis yang ke-7 malam hari ini. Setelah kita bahas hadis yang keempat, hadis yang kelima, dan hadis yang keenam. Dan doakan semoga kurosahnya cepat selesai. Ini sudah Al-Fakir pindahkan ke tempat Al-Fakir. Tadinya ada di sekolah ya, risalahnya ada di sekolah. Dan masih acak-acakan, semoga nanti bisa diselesaikan. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.